Kemudian ada wakala bil ujroh. Wakala bil ujroh itu bisa jadi rumah sakit itu mewakilkan kepada misalnya dari pemegang saham. Pemegang saham ini kan dia punya dana kan, dia wakilkan kepada kita sebagai bisa juga yang namanya obat itu kita menjadi wakil dari pemasok obat untuk menjualkan barangnya di rumah sakit kita. Nanti ada ujroh gitu. Jadi yang namanya wakala bil ujroh itu dulu bukan ranahnya bisnis dia ranahnya sosial. Tapi sekarang semua sudah. Kenapa? Karena ada keuntungan. Sehingga kalau ada keuntungan harus bagi, nggak boleh diambil sendiri. Dengan seperti itu, nih Bapak sekalian, kemerataan ekonomi itu terjalin. Tidak akan numpuk di satu pihak. Itu sudah kelihatan, makanya ekonomi Islam betul-betul terlihat dia ada keseimbangan secara ekonomi. Ini ya kalau yang lainnya berkaitan dengan informed consent atau persetujuan tindakan medis, tahu ya, ketika menangani pasien kan, saya yang bukan orang kesehatan juga ngerti kok gini-gini. Iya. Dia butuh persetujuan dulu. Panduan praktek klinik udah pasti nanti kita juga siapin ya. Kemudian clinical pathway atau alur klinik kan sudah pasti Mas Agus ya. Nah, dokumen-dokumen saya kira itu sudah lengkap semua. Oke, saya lanjut ya. Nah, secara prinsip semuanya itu di sini tadi sudah saya sampaikan di awal. Nanti kalau saya tanya fatwa DSN nomor berapa? 107 tahun 2016. Nah, jangan lupa nanti DSN MUI-nya diikutkan ya. Karena fatwa siapa? Fatwa NU bukan. Fatwa siapa? Fatwa DSN MUI. Fatwa Muhammadiyah bukan. Itu ya, mohon diingat ini. Mau dicari-cari pun tidak akan ketemu karena memang level yang dikuatkan oleh undang-undang sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur prinsip syariah, lembaga keuangan dan perekonomian syariah itu adalah DSN MUI. Nah, dan insya Allah semua percaya, semua perwakilan dari organisasi masyarakat, semua orang-orang yang berilmu, ya semua bisa dipertanggungjawabkan. Ya ini contoh sederhananya penggunaan akad-akadnya. Antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan, maka akadnya adalah ijarah. Ijarah yang mana gitu, maka nanti disebut ijarah mausufah fil zimmah. Nanti di akad-akad kita jelasin ya. Ini masih penjelasan fatwanya tadi. Ada lagi akad rumah sakit dengan pasien. Contoh, rumah sakit itu sebagai pemberi jasa, ya kan? Jasa pelayanan kesehatan. Pasien sebagai pengguna jasa. Sebentar linknya ini. Mohon diingat ya antara azir dan musta'zir. Ya kalau yang ngerti bahasa Arab mungkin agak mudah. Azir itu kan kayak fa'il, itu kan subjek kayak gitu. Dia kalau kita struktur kan subjek, predikat, objek. Kayak gitu dia ada fa'il, kemudian ada fi'il, ada maf'ul gitu ya. Ini kalau kita bahasa Inggrisnya kita ada apa? Ada verb, terus ada apa? Kalau subjek ya subjek, verb, terus satunya objek. Nah itu ya. Nah kadang itu ditanya-tanya itu katanya, maaf musta'zir ini apa ya? Gitu. Ya memang butuh menghafal. Tapi sederhana. Pokoknya yang namanya azir itu ya pemilik jasa atau pemberi jasa. Musta'zir itu pengguna jasa. Karena ada mim di depan tuh berarti dia pengguna ya. Ini jadi nanti rumah sakit dengan tenaga kesehatan dia akadnya ijarah. Ini jadi di sini disebutkan rumah sakit sebagai pengguna jasa. Siapa pemberi jasanya? Ya kita semua ini, tenaga kesehatan ini. Karena kita yang punya jasa dalam bentuk apa? Kompetensi, keahlian ya di situ. Nah, ini dari dua ini kita sudah bisa kelihatan, oh ternyata selama ini enggak sembarangan ya, semua terikat dengan tadi, dengan akad tadi. Oke, saya lanjut ya, nanti insya Allah diulang-ulang pasti hafal. Yang berikutnya
hubungan antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan, termasuk pemasok alat laboratorium. Tadi saya sudah ngomong juga sama Dokter Didi, karena saya dekat dengan pemilik Parahita itu, biar punya variasi dan harganya bersaing, coba kembali kerjasama dengan Parahita. Kan udah terkenal banget tuh Parahita kan. Saya udah nanti, karena direkturnya udah saya sounding duluan. Saya tuh senang berbagi silaturahim gitu. Kenapa? Karena kita harus punya kerjasama yang di dalamnya menambah nilai tambah kita gitu. Kan mau kan bonusnya biar tambah. Nah ini, ya kita nggak boleh diam gitu-gitu. Ya Mas Agus ya, nggak boleh diam. Kita nggak boleh loh bicara dunia itu pura-pura, nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus benar-benar punya inovasi. Ya insya Allah lah ya, masa mereka-mereka aja yang kelihatan gitu ya, kita juga harus bisa. Karena kita yang lebih dekat dengan pemilik rezeki ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa ya. Oke, satu, bisa menggunakan akad ijarah. Rumah sakit itu sebagai penyewa, pemasok sebagai pihak yang menyewakan. Itu ya. Yang kedua tadi akad ijarah muntahiyah bitamlik, karena ragamnya ijarah nanti itu ada ijarah mausufah fil zimmah, ada ijarah muntahiyah bitamlik gitu ya. Ada juga nanti yang lain. Nah, kalau ijarah muntahiyah bitamlik ini sewa tapi diakhiri dengan adanya perpindahan kepemilikan tadi. Makanya nanti ini top manajemen ini dan marketing harus kuat banget nih, kira-kira mana yang kita ini sewa tapi punya alat itu nanti sekian tahun ke depan. Gitu. Kan ada kan kalau negara kita kadang dapat bantuan juga dari luar, nanti itu menjadi milik negara kita. Ada kan itu bantuan-bantuan seperti itu. Nah, sekarang diperjelas nih kita. Kemudian bisa juga nanti kita gunakan akadnya beli, jual beli, rumah sakit sebagai pembeli dan pemasok sebagai penjual. Kalau kita beli terus, ya fresh money kita bisa habis. Maka kita berpartner dengan akad yang lain. Ini tugasnya top manajemen yang benar-benar bisa mengatur dengan bagian keuangan. Nanti bagian keuangan pelaporannya juga itu udah harus syariah juga itu Mas Agus. Karena dia ada standarnya nanti. Pelaporan keuangan sampai prinsip syariah. Ya tapi tetap pembukuannya sederhana seperti biasanya. Ini kemudian akad mudharabah, bisa juga rumah sakit sebagai pengelola dan pemasok sebagai pemodal. Jadi alatnya itu diberikan sama pemasok, itu kita yang menggunakan. Nanti kan ada keuntungan yang kita gunakan dengan pasien. Nah ini nanti kita bagi hasil. Contoh begini, yang namanya alat itu kan ada penurunan fungsi, maksudnya gitu. Ada penurunan nilai juga. Mana sih yang benar-benar lebih menguntungkan bagi kita? Nah, jadi kita bisa begitu. Mana antara kita beli dengan kita mudharabah dengan kita sewa? Mana enaknya keuangan kita gitu? Wah itu Masya Allah, saya kadang kalau menjelaskan begini merinding loh. Betapa inovasi bisnisnya luar biasa loh kita dalam Islam itu. Benar-benar kita bisa luas dengan modal keadaan apapun kita bisa bergerak. Cuman sayangnya selama ini nggak diketahui nih Mas Agus. Seolah-olah kalau nggak A ya nggak bisa kita. Itu. Ya pelan-pelan saya kenalkan banyak link-link lah untuk pengembangan rumah sakit ya. Pelan-pelan nanti bicaranya ke top manajemen saya. Oke ini. Kemudian yang berikutnya ada akad musyarakah mutanakisah tadi ya, dengan sama-sama kita beli alat tetapi nanti akhirnya alat itu menjadi milik kita sebagai pemodal utama misalnya. Namanya musyarakah mutanakisah. Dan kalau nanti ini kita sudah benar-benar bisa hafal semua, paling tidak kita tahu dari segi penempatannya, wah semua bisa bergantian menjelaskan kemana-mana nanti Mas Agus ya, apalagi bagian marketing itu terdepan itu terdepan untuk loh bikin konten creator dong, tahu nggak kamu rumah sakit dengan pasien itu akadnya apa gitu Mas Agus.
Nanti saya intip-intip medsosnya rumah sakit nanti. Tolong semuanya follow IG saya untuk belajar. Ini bukan promosi ya. Benar-benar saya beritahu banyak inovasi bisnis dan ilmu itu saya kembangkan dengan cara sederhana. Dian_berkah. Ini jujur, dan saya sendiri juga memfollow banyak orang-orang yang saya anggap dia kreatif, saya follow. Coba nanti kalau nggak percaya buka aja follow saya itu siapa-siapa. Dian_berkah. Nitip ya Bapak Ibu biar ngerti benar, di situ banyak ilmu-ilmu yang juga saya kembangkan betul untuk berbagi ya, monggo. Ya. Silakan nanti sambil kita sharing, berbagi, kemudian mengenalkan dakwah juga. Ya, Dian_berkah. Nah, nanti diupdate. Saya biasanya juga akan ngintip, pasti nanti akan saya follow RSNU. Ya, pasti. Ya, monggo. Udah lanjut ya. Nanti sambil bertanya kalau ada hal yang ini. Silakan sambil dimakan juga, jangan malu-malu. Karena saya ini makannya nggak bisa, jadi nggak malu. Saya lanjut ya, nggak ada waktunya. Oke, berikutnya rumah sakit dengan pemasok obat. Nah, ini bisa kita gunakan akadnya beli atau akad baik. Dalam arti rumah sakit itu membeli obat itu sebagai pasokan bagi kita. Membeli bisa secara tunai, bisa secara angsuran atau taksid, bisa juga secara tangguh atau takzil. Bisa ya. Nanti jatuh tempo berikutnya kita bayar. Masya Allah, betapa luas banget ya. Saya kadang-kadang ya, semua orang harusnya bisnisnya bisa lancar gitu saya. Bisa lancar. Ini kemudian yang kedua, bisa gunakan akad wakalah bil ujroh. Jadi rumah sakit sebagai wakil dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa. Ya, besok itu panggil semua marketing obat. Kita punya model ini gitu, siapa yang mau? Sehingga obat semahal apapun bisa kita beli, maksudnya gitu, bisa kita pasok. Jadi kesediaan nanti, ini ada bagian apotik nggak Mas? Mbak Ayu ya. Nah, itu nanti bagian inovasi di bagian itu maksud saya. Tentu nanti bisa koordinasi dengan DPS, Ustadz kira-kira pengembangan seperti ini secara syariah gimana? Itu nanti gitu. Ya, jadi saya makanya mudah-mudahan nanti bisa segera juga nih Mas Agus. Insya Allah saya sudah nyatakan siap juga untuk bantu sehingga nanti betul-betul rumah sakit kita bisa berjalan jadi contoh ya syariahnya itu. Nah, ini ya saya kira ini beberapa akad yang terkait dengan hubungan satu dengan yang lain. Kemudian ketentuan terkait akad, saya kira sumber-sumbernya ini di link untuk materi all sudah saya kirim semua akad-akadnya. Nanti kalau bisa di-printkan Mas Agus, mohon bisa dijilid ya. Kalau saya suka digital sih kalau saya. Mungkin yang lain untuk berkas dijilid semua Mas, dijadikan kumpulan materi kita. Jadi dari PowerPoint dikasih pengantar juga nggak apa-apa, bagus. Jadi buku itu, panduan. Itu udah nilai tambah nanti. Ya, itu saran saya. Cuma karena saya nggak sempat untuk menjadikan buku itu, ya saya hanya nyarankan itu. Sehingga nanti di setiap layanan kita beri itu sebagai bacaan. Besok kalau apa-apa sudah bisa kita update ya. Jadi soft filenya dimiliki dalam satu kompilasi plus nanti hard copy-nya. Itu nanti saya nitip itu maksudnya. Biar kita bagusnya. Ini akad-akadnya semua nomornya. Jadi biar tidak dihafal pada jam ini ya, Bu ya. Nanti waktunya habis untuk menghafal. Saya gitu. Ya nggak nuntut. Nah, tapi bismillah. Saya yakin dengan kita berpraktek lebih mudah memahami ketimbang kita hanya belajar tanpa praktek ya. Oke, saya lanjut aja. Ketentuan terkait tentang pelayanan di dalam fatwa juga disebutkan. Contoh, rumah sakit sebagai pihak yang berkepentingan wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini umum tapi harus kita sadari bersama-sama. Yang kedua, rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan praktik klinis ini, kemudian klinik pathway dan standar pelayanan yang berlaku. Nah, saya kira SOP kalau kita sudah ISO sudah lengkap lah. Mohon jangan hanya di audit internal, kemudian
tinjau manajemen, setelah itu hanya itu aja dipraktekkan, tapi benar-benar berjalan. Nah, kalau rumah sakit sepertinya lebih berstandar ya, termasuk perusahaan keuangan biasanya kencang gitu, karena dia nggak mau main-main, temuan sedikit habis ya. Ya, kalau saya sudah pengalaman auditor di Information Security Management System, jadi kita bisa mengaudit itu, makanya keamanan individunya bagaimana, keamanan datanya itu harus sudah ngerti ya, karena data pasien itu hubungannya juga data pribadi, nggak boleh itu. Ya ini. Kemudian rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan, saya kira sudah pasti ya. Mudah-mudahan nanti semakin kita tingkatkan kebutuhan pasien tanpa memandang ras, suku. Saya kira ini sudah clear lah Mas Agus ya. Nggak mungkin kita beda-bedakan lah ya. Saya kira ini sudah, karena saya lihat ruhnya udah beda banget ya, ketemu top manajemennya dan yang lainnya saya kenal udah beda banget. Rumah sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah. Saya kira ini komitmen kita bersama terkait dengan layanan. Ini saya kira sama-sama lah. Kemudian mengedepankan aspek keadilan, kewajaran, termasuk perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien. Ini sekarang kita terbantu dengan BPJS ya, terbantu sekali sehingga masyarakat mau nggak mau. Ya walaupun di Surabaya kita ditampilkan ada Pak Wali Kota yang marah-marah itu di rumah sakit Suwandi ya, kasihan banget dia pas kena sidak lagi. Kenapa nggak disidaknya di rumah sakit yang umum gitu, gitu ya. Kasihan ya beliau ya. Tapi ya itu bagian dari tanggung jawab. Sekarang nggak ada antri itu. Ya alhamdulillah bisa eksis lancar ya. Mudah-mudahan ini terus kita jalankan. Kemudian yang berikutnya, rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual. Saya kira kita sudah punya, binroh kita saya kira sudah luar biasa, bisa terus berjalan ya. Saya juga pernah waktu itu ngisi di RKZ dulu, pernah. Saya bilang, bener tah saya bisa ngisi di situ. Ternyata ada kumpulan muslim, itu dokter-dokter muslim, kadang muslim. Ya kita pengajian di situnya ada salib-salib sampai ya karena rumah sakit itu memang iya, sampai saya bilang iya Ustadz bener tak Bu, iya kan saya tahu rumah sakit Katolik itu, iya Ustadz kita punya perkumpulan, oh ya sudah, setelah saya lihat ruangannya wah ada salib. Iya bagus lah menurut saya, mereka memberi fasilitas untuk itu ya, kita harus lebih dari itu ya. Nah oleh karena itu nanti kita juga akan bertahap memberikan fasilitas karyawan paling tidak untuk ibadahnya gitu ya. Wah dulu saya waktu memimpin perusahaan semua yang laki-laki wajib khutbah Jumat gitu. Iya. Lah dulu kan pas banget pandemik. Pandemi kan enggak bisa saat Jumat di masjid kan? Karyawan semua wajib jadi khotib. Itu berhasil, Masya Allah, benar-benar berhasil. Dari mana Ustadz? Lah kan ada Google. Klik aja khutbah Jumat, keluar semua. Dia baca itu sampai yang nggak bisa, jadi dia bisa. Betapa kita dulu dipukul benar sama Allah ketika sholatnya di rumah sama istri, ngimaminya gimana itu. Padahal momentum kita berkeluarga, kalau sama istri kita doa-doa untuk keluarga. Ya Allah jadikanlah keturunan dari keluarga kami penyejuk bagi hati kami. Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu doa. Nah itu ya, jadi Masya Allah kita bisa banyak lah nanti sambil berjalan ya. Pasien menanggung dan penanggung jawab wajib mematuhi semua peraturan. Saya kira kita punya prinsip ya, karena kita di undang-undang juga bagian dari PT, sehingga kita wajib saya kira memenuhi itu. Kemudian kedua pihak, pasien dan penanggung jawab wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit. Saya kira sama ya, ini kita punya semua. Kan kalau kita PT kita punya peraturan perusahaan kan ada kan? Ya, saya kira itu kita update. Yang berikutnya, ini kenapa saya harus bacakan? Karena ini prinsip-prinsip dalam fatwa yang dijelaskan. Maksud saya sambil nanti ditambahkan kalau ada yang perlu ditambahkan.
Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, riswah, tahu riswah? Suap itu. Ya, zulm itu kezaliman dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Ya, kalau kita nanti di marketing itu kelihatan banget ada gorornya, ketidaknampakannya dari segi foto, ya. Kemudian spekulatifnya, maisirnya nampak banget itu. Termasuk nanti pemasok terkait tentang obat-obatan juga nggak boleh kita timbun, kan nggak boleh itu. Nah itu apalagi ya. Kita kena betul ketika pandemi kemarin. Wah itu terasa banget. Bahkan ada satu institusi yang mereka berlipat-lipat. Karena saya tim perusahaan itu banyak orang-orang luar negeri, kita malah beli alat tes sendiri itu. Jadi ada karyawan yang dia perawat, udah kamu aja yang bagian timnya. Itu luar biasa. Sampai saya dulu punya prinsip, pokoknya tetap sehat. Yang sehat membantu yang sakit. Jadi nggak ada pengurangan gaji waktu itu saya. Karena yang tetap berjalan dibantu sama yang sehat-sehat. Itu tim Satgas itu dulu. Saya masih ingat dulu membentuk itu. Rumah sakit wajib memiliki dewan pengawas syariah, ini penting. Kita sudah tentukan kemarin siapa-siapa orangnya. Kita mudah-mudahan ini terpenuhi ya, tinggal nanti kelengkapannya. Yang berikutnya, rumah sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait masalah hukum Islam kontemporer ya di bidang kedokteran. Ya tentu terkait tentang masalah kayak kemarin kita bagaimana sih merawat jenazah yang COVID, itu kan fatwa MUI. DSN enggak ngatur itu cara sholat bagaimana jenazah, itu MUI yang ngatur. Tapi terkait kegiatan usahanya dalam bidang bisnis itu kembali kepada fatwa DSN MUI. Tapi yang lainnya itu kembali kepada fatwa MUI. Ini ya al-masail al-fiqhiyah al-waqi'iyah at-tibbiyah ya. Tib ini kan kedokteran. Oke, nanti juga kalau bisa kita mengkompilasi ini Mas Agus terkait ini ya. Ini mohon ditambah, saya belum mendownload tadi malam karena menghubungannya ke khusus ke pengawasan syariahnya. Nanti kita tambah. Kemudian rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah. Ini kalau belum punya dibentuk sama tim rohani, nanti bisa dibantu sama saya juga biar betul-betul kita punya panduan terkait tentang tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim. Misalnya panduan berwudu, terus kalau mereka yang tidak bisa kena air, bagaimana bertayamum. Ini terus bagaimana praktek salatnya ketika dia nggak mampu sempurna, dia harus berdiri, bagaimana dia duduk, kalau nggak mampu dia berbaring, terus sampai kemampuan mereka. Itu tata caranya. Insya Allah sangat mudah mengkompilasi itu. Ini ya, saya kira beberapa hal yang juga akan ditanya juga terkait tentang kita ini Mas. Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit. Udah punya Mas? Ada ya? Iya. Oke, standar ya itu. Saya kira itu harus. Kalau saya memang orang yang suka kebersihan. Walaupun saya ada pembantu kamar mandi mesti saya yang bersihkan. Iya, oh iya ya betul. Karena saya senang kali bersih. Sehingga kalau hotel itu dibayar dia bisa bersih, kenapa kita sendiri nggak bisa bersih? Itu saya lakukan. Itu saya paling jaga gitu. Ya walaupun istri bisa, tapi kadang saya bantu. Ya itu, walaupun kadang kita bergantian. Ini penting, menurut saya kita banyak belajar dari rumah sakit untuk rumah juga. Ya jangan hanya kita bersih di rumah sakit tok. Di sana enggak, ya, jangan. Makanya barokahnya di situ, ada efeknya ya. Oke, berikutnya ketentuan terkait penggunaan obat. Ini penting banget. Karena dalamnya juga ada obat-obatan, makanan, minuman pasti kan dengan gizi, kan ada bagian gizi kan. Wah, itu menarik sekali ya. Tapi mudah-mudahan karyawannya bergizi juga. Kemudian kosmetik dan barang gunaan yang nanti terlibat. Contoh, 1, rumah sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Besok semua yang digunakan label halalnya mana gitu Mas Agus.
Kalau darurat memang obat itu tidak ada kelebihan halalnya karena memang tidak diberikan unsur halal di situ, ya tadi khusus tentu. Ya saya kira di rumah sakit sudah paham banget ya. Ini ya. Maka sepanjang dia ada sertifikat halal di obat itu yang kita utamakan. Karena kan pengujiannya nggak gampang itu. Bahkan MUI di bagian halal itu dia terjun betul ke negara yang buat obat itu. Sampai begitu, jadi nggak sembarangan itu. Saya kenal sekali dengan Ustadz Amiuddin Yaqub, nanti yang mensertifikasi rumah sakit kita kan beliau-beliau di LSP MUI itu. Itu orang-orang yang memang terjun langsung, dia lihat tempatnya bagaimana, kayak gitu. Kalau vaksin itu benar-benar beliau langsung terjun melihat. Jadi kita membuat fatwa bukan sekedar membuat fatwa dari teori, tapi prakteknya benar-benar diberitahu gitu. Yang kedua, apabila obat yang digunakan belum dapat sertifikat halal, ini pengecualian, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram. Artinya dalam bisnis ini kita juga fleksibel, tidak mutlak, karena pengurusan sertifikasi halal itu nggak gampang. Karena istri saya juga salah satu bagian penyelia halal, dan saya tahu di dalamnya nggak gampang. Bahkan yang namanya tukang tahu saja kita sertifikasi halal nggak gampang juga. Beli tepungnya di mana? Beli tepungnya ada label halalnya enggak? Di mana ada, Ustaz saya beli di pasar gitu dia bilang. Jadi memang detail kita. Enggak apa-apa karena kita wajib memastikan tidak ada titik kritis apa yang dimakan. Saya enggak tahu waktu dulu pengurusan halal kan ada juga penjelasan ya, titik kritis kehalan ya Pak ya. Apalagi bagian gizi itu wajib menguasai titik kritis itu. Daging yang disembelih, misalnya kambing disembelih, kan halal dia. Tapi ketika kambing itu diolah menjadi gulai, titik kritis, campuran bumbunya apa aja. Minyaknya ada label halalnya enggak Mas Agus? Gitu Mas. Iya. Iya. Benar ya Mas, apalagi ada emosinya ya. Iya. Enggak Ustadz, karena kualinya gede. Ya tapi itu bagian penting ya, titik. Saya sebelumnya itu tidak begitu perhatian, tapi setelah saya dalami, kemudian saya diminta BI untuk presentasi itu, saya pelajari, Masya Allah, detail banget, luar biasa ilmu kita betapa mengatur hal-hal gitu. Itu ya, jadi bukan sekedar halal, tapi titik riset dilihat juga. Di rumah sakit harus jadi contoh. Itu kemudian dalam kondisi terpaksa, ini terpaksa ya, darurat, penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur informed consent. Maka nanti harus punya formnya nih Mas Agus, kalau udah kita ISO kan ada form-form yang memang mengatur itu ya. Ya ini harus disiapin juga. Pasti. Kalau iya, ya karena kalau enggak begitu enggak tahu nanti. Ya. Iya. Betul. Iya, karena kalau enggak begitu ketika nanti diketahui oleh pasiennya, kita enggak ada informasi, habis kita. Habis kita. Dibuat jatuh dengan marketing kayak gitu-gitu. Nah, itu penting keterbukaan. Ya tentu bagi kita dalam kajian Islam terkait kayak begini ini udah biasa. Maka ghairu bagin wala adin. Jadi janganlah berlebihan, secukupnya saja. Itu sudah umum ya. Sudah umum. Nah, ini ya. Nanti kalau memang masih form itu masih ada unsur yang kurang, nanti ditambahkan Mas Agus sehingga sedetail mungkin itu. Itu ya. Saya lanjut lagi. Mohon nanti terkait bagian-bagian yang memang ada pertanyaan mohon disampaikan karena saya tidak tahu yang realnya, yang itu nanti khawatir titik itu yang diperhatikan, kita repot juga Mas Agus. Bahaya juga nanti.
Oke, sekarang terkait tentang pengembangan dana rumah sakit ya, penggunaan dan lainnya. Rumah sakit wajib menggunakan jasa keuangan syariah. Maka mulai besok ini diatur dengan bagian keuangan. Tadi saya udah bilang juga sama Pak Direktur juga. Ya monggo semua bisa ini dibicarakan yang hubungan terkait dengan keuangan. Ini wajib, asuransinya juga, lembaga penjaminnya, dana pensiunannya juga. Ya, jasa harja syariah. Ada asuransi jiwa syariah ada insyaallah ya. Kita sudah ada, semua sudah tersedia ya. Saya sering kali bergaul waktu masih punya perusahaan itu dengan OJK, bergaul dengan mereka. Bahkan yang namanya jam kerido syariah itu kan komisaris utamanya anaknya Kiai Ma'ruf Amin, Bu Siti Ma'rifah. Dia di ASN Pusat juga. Jadi saya kadang beliau ya akrab lah seperti anak sama ibu dengan beliau itu. Jadi kita ini punya jaringan kuat sebenarnya. Ya, tinggal kita bangun koneksi terus. Karena kan kita butuh ada jaminan misalnya jiwa ya. Kan tertentu kan kita hari tua apalagi. Kalau hari tua saya kira itu bagian dari kita jam sostek dengan kerjaan kan. Ya kalau belum kita sama-sama nanti update ya. Kalau belum karena kan rumah sakit kita ya paling tidak memang betul-betul bisa memastikan ya kita semua ada tambahan dari sisi itu. Berikutnya, rumah sakit wajib mengelola portfolio dana dan jenis-jenis aset lainnya sesuai prinsip syariah. Makanya nanti pengelolaan dananya juga bagian bendahara kita akan tata nanti. Bagaimana pelaporan karena beda banget nanti. Ini pemasukan ini dengan akad ijarah nilainya berapa? Itu ada lagi nanti. Ya pembukuannya emang beda. Ini ya. Kemudian yang ketiga, rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Seperti tadi ya, ada perjudiannya, ada spekulatifnya, ya proyeksi yang berlebihan tidak terukur sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak, baik rumah sakit maupun pasien. Itu kan bahaya. Ya memang kita obat juga memang saya kira ini lebih cepat kan sama kan kan kita sebenarnya optimis dari obat itu ya sambil ngasih obat semoga dengan obat ini Allah sembuhkan dengan cepat ya Bu. Nah ini beda nih kalimatnya. Saya dengan kalimat saja itu sudah saya tata betul sesuai dengan standar. Contoh, setiap ada orang yang meninggal saja saya nggak pernah berbicara turut berduka cita ya, enggak. Dalam Islam orang yang meninggal itu bagian dari kebahagiaan. Maka saya bilang turut berdoa semoga Allah balas segala amal kebaikannya. Jangan diampuni dosa-dosanya, karena berarti kan ada dosa yang gak diampuni. Maka struktur kata pun harus bagus kita. Oh, ya turut berdoa semoga husnul khotimah, Allah lipat gandakan amal solehnya. Nah, sederhana aja. Ya. Loh kebanyakan kita itu ada unsur-unsurnya double-double, ada yang diampuni, ada yang tidak. Ya. Ya ini kalimat-kalimat yang juga perlu kita tata. Dan kalau ada yang sakit, saya nggak pernah nyebut mengedepankan Allah depan. Semoga Allah memberikan kesembuhan secara cepat dan sempurna. Jadi Allahnya dikedepankan. Karena yang menyembuhkan siapa? Nah itu unsur itu maksud saya yang walaupun kita dasar kalimat itu terselubung pasti Allah. Tapi saya selalu mengawali, walaupun agak panjang saya WA, saya upayakan itu. Ini sedikit cara berkomunikasi dalam teks ya, itu juga harus ditata betul. Ini kemudian rumah sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat sedekah. Ini juga penting nih Mas Agus. Bagaimana kita mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Contoh misalnya pengembangan rumah sakit itu bisa kita kembangkan dengan wakaf tunai.
Kita boleh mengolek dana wakaf tunai bagi mereka dalam bentuk wakaf uang. Yang uang itu kita wujudkan dalam bentuk boleh alat kesehatan atau mungkin lebih wujud lagi bangunan atau apa. Silakan itu. Kita punya Baitul Mal kan di sini atau kerjasama ada. Oke, nggak apa-apa. Itu juga bagian nanti ditanya. Ada juga pengolahannya ini. Ya saya tidak tahu pengolahannya seberapa besar, nanti ditingkatkan juga nggak apa-apa. Karena itu bagian penting untuk bagaimana kita juga mensupport yang lain, tidak hanya karyawan ini. Ya silakan dikumpulkan, karena sekarang pengolah dana sosial, wah canggih juga. Nah besok juga bikin satu inovasi, bagaimana inovasi pengembangan dana sosial berbasis rumah sakit. Studinya rumah sakit NU Tuban. Saya kira itu wah luar biasa. Kita litbangnya ada nggak? Litbang penelitian pengembangan di ada ya. Ya, jadi yang dia bagian riset, bagian pengembangan inovasi itu Mas Agus. Nah itu kalau belum nanti kita bicara sedikit lah untuk tambah unit untuk itu. Kita bisa berpartner dengan kampus-kampus. Iya, pengembangan riset-riset melalui kampus, dari situ Mas Agus. Wah itu keren banget itu. Ya pelan-pelan nanti kita indikan ya. Ketentuan akhir. Kalau nanti kita ada sengketa terkait tentang pelaksanaan tadi, contoh dengan pasien, itu kalau nanti kita tidak musyawarah tidak selesai, kita juga bisa menggunakan lembaga penyelesaian. Bisa arbitrase syariah atau pengadilan agama. Ya, itu enaknya kita. Jadi punya standar tadi. Ya, insya Allah kalau udah berjalan sesuai dengan standar, apalagi ada syariahnya, lebih terjaga. Ya bismillah ya, karena di dalamnya unsur-unsurnya kebaikan semua ya. Masa, ya mohon maaf ya, masa kita lihat ada masalah? Enggak, jangan takut. Wong kemana-mana kita dakwah, di dalamnya ada amal soleh. Loh kok tiba-tiba ada? Enggak ada. Problem itu ketika ada kelalaian yang enggak dijalankan atau diterap, itu problem. Bahkan kalau dari segi kata yang namanya masalah itu, coba hal indah kesoal itu kan sebenarnya masalah itu bukan masalah, tapi bagaimana dari masalah kita jadikan satu inovasi. Itu saya lebih kenal kalau syariah nanti bukan lagi manajemen resiko, tapi manajemen maslahah. Ya. Iya. Ya, jadi di mana ya. Kalau syariah kita sudah istilahnya udah menggunakan kayak gitu-gitu. Oh, pokoknya bener-bener lah. Nah, ketika nanti sudah benar-benar kita menerapkan prinsip syariah, ya sudah, maka kita berlaku semua fatwa ini. Itu ya. Saya kira ini untuk yang pertama, Mas Indro ya. 10 menit saya duduk mau minum dulu sebentar, Indro.